A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video yang kedua ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah mengajarkan kaidah Baghdadiyah. Ya, sebagaimana makanan, kita harus melakukan langkah-langkah agar makanan yang kita masak menjadi lezat dan enak, juga layak untuk dimakan. Begitu juga dengan metode Baghdadiyah ini, butuh langkah-langkah dan tahapan agar materi yang kita sampaikan sampai kepada murid dan diterima dengan baik, juga ilmunya bisa diterima dengan pemahaman juga kualitas yang baik pula. Sebaliknya, bila kita mengajar tanpa langkah dan tahapan, sebagaimana makanan yang dibuat asal-asalan akan membuat makanan itu tidak akan menjadi makanan yang enak dan lezat, akan rusak. Begitu juga dengan mengajarkan metode Baghdadiyah ini. Bila diajarkan asal-asalan, tidak akan menjadikan murid faham dan akan ada banyak kerusakan pada ilmunya yang berakibat fatal pada proses belajar berikutnya. Baik, berikut langkah-langkah sebelum dan sesudah mengajarkan kaidah Baghdadiyah ini. Yang pertama, kita sebagai guru atau orang tua yang mengajarkan kaidah ini atau seorang kakak yang mengajarkan kaidah ini kepada adik-adik kita harus menata hati agar ikhlas mengajar karena mencari ridho Allah dan mengharap rahmat dan barokahnya. Yang kedua, pelajaran ini baru bisa dimulai bila murid sudah bisa tenang dan fokus untuk menerima ilmu. Kondisikan murid dengan menjauhkannya dari sesuatu yang membuatnya tidak fokus, seperti mainan atau HP atau makanan yang sedang ia makan, agar bisa dijauhkan terlebih dahulu demi menjaga adab dan mendapatkan kefokusan sehingga materi bisa tersampaikan dengan sempurna, juga mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, ajak murid berdoa agar hadir pertolongan Allah dalam proses belajar kita. Mungkin membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah, atau doa lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah yang ketiga. Kemudian yang keempat, baru kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengeja sesuai dengan kaidah Baghdadiyah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Yang kelima, guru menyebutkan kesalahan yang perlu diperbaiki, perlu ada koreksi, serta mengajak santri memperbaiki bacaannya yang salah secara bertahap, tidak terburu-buru. Bila santri mulai terlihat merasa berat menerima materi, maka dicukupkan saja dan dilatih lagi di pertemuan yang akan datang. Atau contohnya santri kesulitan mengucapkan huruf lo, dia masih cedal lo gitu mungkin, maka kita tidak perlu memaksanya sampai dia bisa bilang R. Cukup kita berikan contoh terbaik, kemudian terus latih sedikit demi sedikit pada pertemuan selanjutnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang keenam, berikan latihan untuk memprediksi dan menilai pemahaman santri atau melihat kelayakannya naik level pada bab selanjutnya. Jadi diberikan soal atau diberikan latihan yang harus dijawab santri untuk melihat kematangan pemahamannya pada bab yang dipelajarinya. Itu sangat urgen agar ia tidak kebingungan saat diajarkan bab-bab yang selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, untuk penutupan kita ajak murid membaca doa kafaratul majelis agar dosa selama bermajelis Allah ampuni dan Allah merahmati setiap proses pembelajaran dan Allah hadirkan keberkahan pada proses belajar mengajar kita. Baik,
Ada hal penting yang perlu diperhatikan guru saat mengajarkan metode ini, yaitu materi ini adalah materi dasar yang mana kesempurnaan kualitas di awal akan berpengaruh pada kesempurnaan kualitas belajar seterusnya. Maka seorang guru harus berusaha terus belajar untuk memperbaiki bacaannya terlebih dahulu kepada orang yang ahli di bidang tajwid, terutama yang bersanad, sebelum mengajarkan ilmunya kepada murid. Bukan hanya ilmu tentang tajwid, namun juga perlu mempelajari ilmu bagaimana mendidik, sebagaimana cara Nabi mendidik, agar murid tidak banyak diperbaiki dan dikoreksi ketika ia sudah terjun di dunia tahfidz atau qiraah atau ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab ini, dan bisa lebih mudah mendapatkan sanad di bidang yang ia mau, sanad qiraah kah atau sanad tahfidz, atau nanti mengambil sanad matan ilmiah dan lain sebagainya. Ketika bacaannya bagus, maka nilainya dan juga itu akan memudahkan ia mendapatkan kesempurnaan dari nilai sanadnya. Insya Allah di video yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara mengejah per bab. Pembahasannya juga ada catatan penting pada setiap bab yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang menyinggung. Semoga Allah berkahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.